Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atari Ramliza dengan NIM C0D62301 yang akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Konsep Penghasilan dalam Akuntansi Pajak. Definisi penghasilan menurut Undang-Undang Pajak. Yang pertama, Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang PPH, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Yang kedua, asal penghasilan, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Yang ketiga, pemanfaatan penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH nomor 36 tahun 2008 menjadi dasar hukum. Penghasilan bisa berupa gaji, keuntungan, usaha, sewa, atau dividen. Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak. Yang pertama, pekerjaan, yang kedua usaha, dan yang ketiga modal. Pekerjaan, gaji, upah, tunjangan honorarium, bonus, uang pensiun. Kalau usaha, keuntungan usaha, penghasilan dari pekerjaan bebas. Dan yang ketiga, modal, bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan. Penghasilan dikenakan pajak sesuai dengan sumbernya. Setiap jenis penghasilan memiliki aturan perpajakan masing-masing. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang pertama, bantuan, zakat yang diterima oleh Badan Amal Zakat yang disahkan pemerintah. Yang kedua, warisan, sepanjang diterima oleh ahli waris yang sah sesuai hukum. Yang ketiga, asuransi, klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dan beasiswa. Ada beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Tujuannya adalah meringankan beban masyarakat. Perbedaan konsep penghasilan akuntansi pajak dan komersial bisa dilihat di sini, teman-teman. Ada aspek tujuan, dasar hukum, dan prinsip. Akuntansi pajak menghitung pajak terutang, undang-undang pajak. Kalau prinsip, realisasi substansi. Dan akuntansi komersial menyajikan informasi keuangan, SAK, dan accrual going concern. Akuntansi pajak harus fokus pada perhitungan pajak terutang berdasarkan undang-undang pajak. Akuntansi komersial bertujuan menyajikan informasi keuangan sesuai SAK. Selanjutnya, rekonsiliasi fiskal menjembatani perbedaan. 1. Laba rugi komersial, titik awal sebelum penyesuaian. 2. Rekonsiliasi beda tetap, sumbangan yang tidak boleh dikurangkan. 3. Rekonsiliasi beda waktu, perbedaan metode penyusutan. Dan yang keempat, penghasilan kena pajak, hasil akhir setelah penyesuaian. Rekonsiliasi fiskal ialah proses penyesuaian laba komersial dengan laba fiskal. Tujuannya adalah menghitung penghasilan kena pajak yang benar. Contoh kasus perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP. Laba usahanya 1 miliar, koreksi positifnya biaya entertainment tanpa bukti sebesar 50 juta, koreksi negatif penyusutan fiskal sampai dengan komersial